Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Tugas saya berat karena saya ditugaskan oleh Bang Rocky Gerung harus memanggil akal sehat. Yang dungu-dungu itu harus disingkirkan, memanggil akal sehat ini kan agak berat, sehingga saya harus membaca teks. Transisi kekuasaan dan masa depan tata kelola Indonesia. Ini merupakan evaluasi akhir tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saudaraku sekalian, emak-emak, gengsi, rekan-rekan semuanya, setanah air, khususnya panelis, Bang Rocky, Bang Sedidu, Bang Tony Budayan, Dr. Mulyadi, Bang Ahmad Yani, kemudian Bang Refli Harun, Prof. Hafid, dan Musad sendiri. Saya hanya mengingatkan saja ketika 5 tahun kami ya, tanggal 18 Agustus, kejadian 29 Agustus itu 3 orang di kami yang menyampaikan secara implisit itu, yaitu Bang Rocky Gerung, Bang Tony Budayawan, dan saya sendiri. Kita bukan dukun, tetapi kita mengadakan, seperti Bang Rocky mengatakan, bahwa kita mengadakan kajian-kajian dari masing-masing, di mana masing-masing kami ini punya juga lembaga-lembaga lagi yang kita kumpulkan. Dan ini bukan kritik, tetapi ini peringatan. Hari ini kami bicara bukan sebagai oposisi politik murni, bukan pula sebagai kelompok yang haus kekuasaan. Kami berbicara sebagai warga negara yang mencintai Republik ini dan yang melihat dengan jernih tanda-tanda bahaya dalam transisi kekuasaan nasional. Apa yang kami sampaikan hari ini bukan kritik biasa. Ini adalah peringatan kebangsaan yang tadi disampaikan oleh Bang Rocky, kira-kira pada bulan Februari terjadi crossfire. Karena sejarah selalu mencatat negara runtuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena pembiaran dari dalam, apalagi pembusukan dari dalam. Transisi kekuasaan yang tidak normal, transisi dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto tidak berlangsung dalam kondisi negara yang sehat. Ia terjadi dari beberapa kedaulatan. Jadi Pak Jokowi ini tidak menyerahkan kedaulatan kepada Pak Prabowo, karena kedaulatan baik itu politik, ekonomi, kemudian hukum, sumber daya alam dan wilayah sebagian sudah diberikan kepada oligark seperti yang disampaikan oleh Pak Sedidu tadi. Sehingga wajar kalau terjadi lemahnya supremasi hukum, rusaknya etika kekuasaan, memburuknya tata kelola keamanan, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan kecemasan generasi muda. Ingat, negara tidak runtuh oleh satu kebijakan keliru, melainkan oleh akumulasi pembiaran sistemik, dan itulah yang sedang kita hadapi hari ini. Kita lihat bahwa Jokowi Gibran, krisis etika dan konstitusi. Kami menegaskan dengan tegas, persoalan Jokowi Gibran bukan soal menang atau kalah pemilu. Ini adalah krisis etika kekuasaan dan konstitusionalisme. Pencalonan Gibran bukan kecelakaan hukum. Ia adalah hasil dari pembengkokan konstitusi, penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi, dan normalisasi politik dinasti. Akibatnya sangat serius. Presiden Prabowo memulai pemerintahan dengan beban legitimasi yang tidak ia ciptakan, tetapi harus ia tanggung di hadapan rakyat. Sehingga hasilnya kita lihat, peran wakil presiden belum optimal. Dalam persepsi publik yang berkembang luas, masyarakat masih kesulitan melihat peran strategis wakil presiden dalam mengendalikan kebijakan nasional. Wakil presiden lebih dipersepsikan hadir secara simbolik, belum sebagai penggerak lintas kementerian, penyeimbang kekuasaan presiden,
maupun penanggung jawab isu strategis nasional. Padahal dalam proses politik sebelumnya pernah disampaikan janji menciptakan puluhan juta lapangan kerja, namun realitas hari ini berkata lain. Kegagalan penyediaan lapangan kerja Gen-Z menghadapi realitas pahit. LPM FEBUI menyampaikan 6.000 S2 S3 dan 45.000 S1 frustasi dalam mencari kerja, sehingga dia tidak mencari kerja lagi karena sudah frustasi. Ini UI, belum secara nasional. Inilah menjadi bayang-bayang Gen-Z, sehingga tadi kalau ditanyakan oleh Pak Mulyadi, kamu mau apa setelah S1? Cari kerja. Karena ini kalau Anda pergi biasakan naik Grab dan ada komunikasi, pasti kaget seorang S3 menjadi supir Grab. Tapi ini ya kenyataannya. Karena pendidikan tinggi tidak menjamin pekerjaan layak. Negara gagal menyiapkan lapangan kerja. Dalam proses politik sebelumnya, Wakil Presiden pernah menyampaikan janji yang 10 juta tadi. Namun hingga hari ini, publik belum melihat realisasi nyata yang terukur dan dirasakan langsung oleh generasi muda. Sehingga tadi yang frustasi tadi. Di sisi lain muncul persepsi sosial yang kuat terkait masuknya tenaga kerja asing dalam jumlah besar. Seperti di kawasan industri strategis Morowali. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Apakah negara sungguh memprioritaskan tenaga kerja Indonesia di negeri sendiri? Ini pertanyaannya. Ingat, bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa kini berubah menjadi bom sosial. Bom ini yang akan meledak di raya sekitar Februari yang dikatakan oleh Bang Rocky tadi. Karena harapan generasi muda tidak dijawab dengan kebijakan nyata. Sekarang saya coba masuk kepada reformasi Polri yang mandek. Saudara-saudara, ini kami sampaikan karena kecintaan pada Korps Tribrata. Polri hari ini sedang mengalami krisis kepercayaan nasional. Publik menyaksikan dengan jelas keterlibatan oknum dalam narkoba dan judi online. Praktik penegakan hukum tebang pilih, perkara yang sudah ingkrah tidak dijalankan. Sementara kelompok kritis dan oposisi seperti kami justru mudah diproses. Yang lebih memprihatinkan, alih-alih melakukan reformasi total, Kapolri justru menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan polisi pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan. Ini bukan sekedar kebijakan yang keliru, ini adalah pembangkangan konstitusi. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia seperti yang disampaikan. Dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari Dinas Polri. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Jelas sah. Kemudian bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara, terutama pasal 19 ayat 3, bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Dan Undang-Undang Polri tidak mengatur itu yang aktif. Pembusukan reformasi dan upaya sistematis membangun superbody yang bisa meruntuhkan fondasi negara hukum Indonesia. Mengapa demikian? Karena langkah ini adalah langkah tindakan pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Putusan MA bukan saran, bukan paduan. Itu hukum tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Kapolri berani menginjaknya, itu artinya Kapolri menantang konstitusi secara frontal. Dan lebih berbahaya lagi, tindakan ini dilakukan tanpa konsultasi politik, tanpa mandat presiden, tanpa dialog publik, seolah-olah Polri adalah entitas yang berdiri di atas negara. Ini sangat berbahaya. Inilah sebenarnya definisi negara dalam negara.
dan kita sedang melihatnya tumbuh di depan mata. Polri menuju superbody. Kepala negara harus mengerem atau tergerus. Ketika polisi aktif bisa duduk di BSSN, BNPT, Basarnas, Imigrasi, Bea Cukai, Bakamla, BNN, dan seterusnya, maka Polri sedang memetakan pengaruh semua sektor strategis negara. Saya ulangi, Polri sedang memetakan pengaruh ke semua sektor strategis negara. Keamanan, data cyber, logistik, pergerakan manusia, penegakan hukum, intelijen teknis, hingga kebijaksanaan publik. Inilah fase superbody lembaga yang menguasai struktur negara dari hulu sampai dengan hilir. Namun apa arti reformasi ketika Polri masuk ke lembaga sipil tanpa batas? Polri memperluas wilayah kekuasaan tanpa mandat. Polri mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Polri ingin menduduki hampir seluruh ruang negara. Itu bukan sekedar kegagalan reformasi. Itu adalah pengkhianatan terhadap reformasi. Negara hukum tidak boleh dikelola dengan logika kekuasaan bersenjata. Negara yang sehat dijalankan oleh birokrasi profesional, bukan pendekatan keamanan sebagai jalan pintas. Kapolri telah melampaui garis merah. Kapolri telah melampaui batas reformasi 1998. Kapolri bahkan telah melampaui keinginan presiden. Kapolri berjalan sendiri. Kapolri bermain di luar garis komando. Kapolri menciptakan realitas kekuasaan baru tanpa mandat politik. Kapolri bukan saja melakukan sabotase struktural, tetapi telah melakukan pembangkangan dan penyanderaan presiden. Jika bukan presiden tersandera, setidaknya presiden tidak berdaluat penuh dalam mengendalikan institusi kepolisian. Ini faktanya. Ketika presiden akan membentuk tim reformasi polisi, Kapolri membentuk tim reformasi dan presiden tidak meminta Kapolri membubarkan tim reformasi internal Polri meski presiden telah membentuk timnya sendiri. Pernyataan Kapolri. Jadi saya kira kalau kita tidak mereform diri kita sendiri, tentunya beberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk orang yang ada di dalamnya, kalau kita nggak mau mereform kita sendiri, ya percuma. Ini pembangkangan yang jelas-jelas kepada presiden. Ingat, polisi di bawah presiden. Presiden berkuasa penuh pada Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan Polri pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan yang ketiga ini. Kapolri menjalankan agenda sendiri meski ada keputusan resmi presiden dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, ini adalah insubordinasi institusional. Level yang paling serius, paling tinggi dari kata insubordinasi. Karena bukan sekedar membangun personil, bukan sekedar membangkang personil, tapi membelokkan arah institusi yaitu Polri dari kehendak konstitusi negara. Ini sangat berbahaya. Presiden harus mengambil sikap keras. Satu, batalkan peraturan Kapolri dengan keputusan presiden seperti Bang yang disampaikan tadi. Copot Kapolri dan seluruh pejabat yang merancang aturan ini. Audit seluruh langkah yang memperluas kekuasaan Polri secara ilegal. Bentuk ulang struktur batas kekuasaan Polri dengan reformasi Polri segera. Jika presiden tidak bertindak, maka akan tercipta presiden mematikan. Lembaga penegak hukum bisa melawan hukum. Anak buah bisa melawan komandan dan komando. Institusi bisa melampaui negara. Dan ketika itu terjadi, presiden tidak hanya kehilangan Polri, ia kehilangan negara. Saudara-saudaraku sekalian, pada tanggal 11 Desember yang lalu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengadakan diskusi, dihadiri 23 orang kami. Dan dari diskusi ini ada yang menarik tentang reformasi polisi tadi. Terjadi di intelektual pinggiran, kami kan intelektual pinggiran nih, orang ya. Bahwa apabila presiden tidak mengambil sikap keras yang saya sampaikan tadi,
maka akan terbentuk persepsi publik. Saya ulangi, apabila presiden tidak mengambil sikap keras yang saya sampaikan tadi, maka akan terbentuk persepsi publik sebagai berikut. 1. Secara de jure, Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tetapi secara de facto, Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal Polisi Sulistyo Sigit. Dan keduanya digendalikan oleh Jokowi. Ini jika mudah-mudahan Presiden Menyak ini benar-benar dan benar-benar bersikap untuk menyelamatkan negara. Mari kita masuk tentang rencana bencana, saya ulangi, tentang bencana Sumatera, yaitu akibat kejahatan tata kelola. Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekedar bencana alam. Itu akibat dari pembalakan hutan tak terkendali. Izin eksploitasi ugal-ugalan, HPH dan tambang bermasalah diterbitkan tanpa andal memadai, dan penegakan hukum lingkungan yang lemah. Pelaku perusakan lingkungan banyak yang bebas menenggang, sampai saat ini masih bebas. Bahkan kita lihat mobil-mobil dengan lock baris tanpa ada yang menyentuh. Negara hadir setelah korban jatuh, itu pun tidak segera mungkin. Bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sibolga bukan musibah alam biasa. Ini adalah bencana buatan manusia akibat pembalakan liar dibiarkan, tambang ilegal, permainan izin eksploitasi yang ugal-ugalan, HPH dan tambang diterbitkan tanpa amdal yang memadai, serta lemahnya kehadiran negara. Ketika hutan rusak, sungai dihancurkan, negara diam. Saat raja tenggelam, negara lambat. Dari sinilah muncul kembali sentimen merdeka. Bukan karena ideologi, tetapi karena kekecewaan mendalam terhadap pusat. Ini perlu kami ingatkan ini, karena kami belanja makalah sampai ke pinggir-pinggiran daerah bencana. Hutan lindung gundul akibat illegal logging dan illegal mining yang berlangsung lama tanpa tindakan serius. Aparat pengawas lemah, sebagian diduga kompromi dengan pelaku. Respon PNPB dan PBBD lamban, koordinasi kacau, bantuan terlambat. Masyarakat melihat pusat lebih peduli pada eksploitasi sumber daya alam daripada keselamatan warga. Dari sudut intelijen, kondisi ini berbahaya. Ketidakadilan ekologis adalah bahan bakar instabilitas politik. Ketika pusat dianggap hanya mengambil hasil bumi tanpa melindungi rakyat, loyalitas publik akan terkikis. Saudara-saudara sekalian, saya perlu sampaikan ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Mualim, gubernur, ini adalah lebih dari tsunami. Ini pernyataan yang benar. Karena ketika tsunami melanda Aceh, semuanya yang rusak adalah di pinggir pantai. Kita mudah memasukin semua tempat-tempat yang kena tsunami lewat laut. Tetapi ini sudah terpisah, dan yang dikirim adalah kayu, bukan kayu yang di atas, tapi yang di bawah lumpur yang tebal. Dan ini menghilangkan semua yang dia miliki, mau uang, mau sertifikat, mau tanah, segala macam, ternak hilang. Nyawa banyak, dan nyawa saya pikir lebih daripada 3.000 kalau dicari dengan benar. Saya pastikan itu, asal dicari dengan benar. Dan dalam bencana, harusnya semua berpikir yang sangat utama, paling utama adalah korban bencana yang selamat menjadi fokus. Nah, ini yang dilihat sangat kurang. Mengapa? Ingat, ini adalah bulan Desember. Anggaran Pemda sudah habis. Sedangkan Pemda pun transfer daerah dikurangi. Apa yang bisa dia buat? Maka ketika saya menyimak wawancara Mualim dengan Mata Najwa, dia katakan, oh biasa, tapi begitu mengatakan bagaimana dengan bencana nasional, dia menangis. Itulah seorang patriot sejati. Ketika rakyatnya susah, dia menangis. Karena apa? Rakyatnya susah, dia sebagai pemimpin tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan. Dia minta bantuan segera supaya menyelamatkan rakyat saya. Apa yang terjadi?
seolah-olah dengan membuat jembatan, seolah dengan mengirim bantuan selesai. Tidak. Seharusnya masyarakat itu dikumpulkan dalam kelompok-kelompok tertentu, didata, didampingi, itu ada dapur umum. Kalau kita kasih beras, dia memasak pakai air apa? Pakai apa dia masak? Dibuatkan dapur umum. Di sebelah tempat penampungan ada tenda-tenda kesehatan darurat. Karena mereka fisiknya pasti terganggu, apalagi mentalnya. Ada juga merehabilitasi mentalnya dengan psikolog-psikolog. Kita belum bicara tentang tempat. Karena mereka ini harus pelan-pelan dibuatkan rumah layak huni sementara dari kayu kayak bedeng-bedeng, semua keluarganya berkumpul. Setelah itu, sambil itu ada waktu tertentu bekerja setelah mereka akan direhabilitasi, dialokasi kemana? Karena rumah mereka juga gak bisa dipakai. Ingat, banjir bandang sekarang membawa lumpur, jadi tidak begitu kuat. Tetapi nanti setelah lumpur selesai, dia akan dengan kecepatan tinggi. Apabila hujan yang sama, apabila bangun di rumah itu lagi akan hilang. Maka pemerintah harus membuatkan relokasi. Ini perlu biasa, pemerintah daerah tidak akan kuat. Dan mereka semuanya ini seperti orang-orang bayi. Mereka tidak bisa cari makan sendiri. Mereka harus disuapin. Mau kerja apa dia? Nggak ada kerjaan lagi. Hilang semuanya. Tempat kebunnya hilang. Disitulah peran pemerintah pusat harus benar-benar berpikir sampai ke arah situ. Ini warga kita sendiri. Dan pemerintah ada kan untuk rakyat. Inilah yang menyebabkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat. Maka ancaman keamanan nasional jangka panjang jika ketidakadilan ini tetap dibiarkan. Jika pusat terus membiarkan mafia hutan dan tambang, lalu hadir terlambat saat bencana, maka wajar bila rakyat bertanya, negara ini melindungi siapa? Melindungi siapa? Tapi sudah dijawab oleh Mossad tadi, melindungi oligarki. Karena semua ekonomi, hukum, politik semuanya sudah ke oligarki. Sentimen merdeka bukan sebab, melainkan akibat langsung dari kebijakan yang abai. Aceh tidak sedang minta izin untuk marah. Aceh sedang kelelahan untuk percaya. Audit dan cabut seluruh izin HPH dan tambang bermasalah. Tindak tegas pejabat yang terlibat tanpa pandang jabatan. Sekali lagi, Aceh tidak sedang bermimpi jadi negara lain, tapi sedang bertanya, apakah menjadi bagian Indonesia berarti harus terus-menerus menanggung ketidakadilan. Bentuk Satgas Lingkungan Nasional, TNI Polri, BIN, dan lain sebagainya bekerja sama untuk mengawasi. Perkuat sistem tanggap darurat dengan komando tunggal dan cepat. Untuk masyarakat, awasi dan laporkan aktivitas legal secara kolektif, apalagi yang ilegal. Hidupkan peran adat dan komunitas sebagai penjaga hutan. Tolak politisi yang terhubung dengan mafia sumber daya alam. Jika tidak dibenahi sekarang, Sumatera bukan hanya akan terus porak-poranda, tapi juga menjadi sumber krisis politik nasional berikutnya. Ini bukan kelalaian, ini adalah kejahatan tata kelola yang dinormalisasi. Saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada dampak nasional yang mengancam. Jika kondisi yang kami sampaikan tadi, baik Bang Rocky Gerung, Dr. Mulyadi, Bang Ahmad Yani, Bang Mossad, Prof. Hafid, dan Antoni Budiawan, yang sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi stagnan, defisit anggaran membesar, kepercayaan publik menurun, dan kita sudah krisis fiskal, indikasinya dengan pemotongan transfer daerah, kemudian nilai tukar rupiah sudah 16.700 dan pelan-pelan akan merangkak sampai ke 17, dan gejolak sosial gengsi yang semakin nyata. Ingat, generasi muda hari ini melek informasi, tidak takut aparat dan tidak terikat partai politik. Sejarah menunjukkan setiap perubahan besar selalu diawali oleh generasi muda
yang kehilangan harapan. Dan sekarang dari hasil survei mereka sudah kehilangan harapan. Yang tadi saya sampaikan, 6.000 dari S2, S3 kehilangan harapan untuk cari kerja, 25.000 S1 kehilangan harapan, frustasi cari kerja. Itu UI. Saya ulangi, sampaikan itu berita dari UI. Maka kami menyampaikan, ini adalah peringatan terbuka kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo berada di persimpangan sejarah. Stabilitas semu tidak akan menyelamatkan kekuasaan. Dan kami perlu menyampaikan satu hal yang sangat serius dan berulang kali disampaikan dalam ruang publik. Ini karena berdasarkan teori politik, indikator negara itu kuat atau lemah terdapat 7 kapabilitas yang tadi kalau nggak salah disampaikan oleh Dr. Mulyadi. Kapabilitas responsif, jadi menyerap aspirasi masyarakat sama sekali tidak didengarkan. Kapabilitas regulatif, hukum sudah bukan, kedaulatan sudah diberikan kepada oligark. Kapabilitas distribusi dan alokasi, pemerataan kesejahteraan, ketimpangan jelas sekali terlihat. Kapabilitas simbolik, jelas semuanya hanya simbolik saja, sehingga kredibilitas penyelenggara negara sama-sama sekali kepercayaan publik sudah luntur. Dan kapabilitas ekstraktif, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sangat-sangat berpihak kepada oligark. Kemudian kapabilitas domestik, politik pun sudah diberikan kepada oligark. Karena sampai dengan saat ini tidak ada satupun partai politik yang peduli terhadap bencana alam yang memberikan komentar, tidak ada. Dan kapabilitas internasional kita tahu sendiri, bagaimana di dunia internasional kita. Maka kami perlu menyampaikan satu hal yang sangat serius yang beberapa kali disampaikan dalam ruang publik, bahwa ancaman terbesar bagi Presiden bukan hanya tekanan dari luar, tetapi sabotase struktural dari dalam atau pembusukan dari dalam. Sabotase struktural terjadi ketika kebijakan Presiden dilambatkan oleh pembantunya sendiri. Perintah tidak dijalankan secara utuh. Contoh, katakan listrik sudah menyala, menterinya menyampaikan 93% nyala. Nyatanya tidak sampai 30% nyala, bahkan gelap semuanya. Dan sekarang pun masih bergantian gelap. Untung saja, pertanyaan itu diliput publik. Kalau tidak, Presiden menyampaikan, berarti Presiden melakukan pembohongan publik. Sangat-sangat berbahaya. Ini mungkin tujuannya itu, tetapi ya Tuhan masih baik. Agenda koreksi dipelintir di tingkat teknis dan kepentingan oligark disamarkan sebagai kepentingan negara. Presiden bisa jatuh bukan karena kebijakan yang salah, tetapi karena dibuat gagal oleh para pembantunya sendiri. Kita sudah mengingatkan berulang kali. Jika warisan kekuasaan lama tidak diputus, jika aktor bermasalah tetap dilindungi, dan jika pembiaran terhadap sabotase ini terus berlangsung, maka krisis legitimasi akan menghantam pemerintahan ini. Ingat, sejarah tidak membedakan antara pelaku dan pembiar. Dalam kondisi seperti ini, perlu kita dengar pernyataan Kensi. Ini sudah di mana-mana ada, bahwa Anda jual gunung kita, Anda jual sumber daya kita. Tetapi ketika saya menerima, kalian semua sudah mati, kita sengsara. Ini peringatan keras. Sebagai penutup, saya sebut ini pernyataan darurat kebangsaan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, emak-emak gengsi, saudara-saudaraku semuanya, kami menyampaikan pernyataan ini sebagai peringatan terakhir. Saya ulangi, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menyampaikan pernyataan ini sebagai peringatan terakhir. Karena mungkin kami sudah kehilangan akal sehat, Bang Rocky, untuk menyampaikan. Jika hukum terus dipermainkan, jika reformasi Polri dibelokkan, jika kejahatan ekologi dan ekonomi dibiarkan, serta jika generasi muda terus kehilangan masa depan, maka Republik Indonesia sedang bergerak menuju krisis nasional terbuka.
Saya ulangi, jika hukum terus dipermainkan, jika reformasi Polri dibelokkan, jika kejahatan ekologi dan ekonomi dibiarkan, serta jika generasi muda terus kehilangan masa depan, maka Republik Indonesia sedang bergerak menuju krisis terbuka secara nasional. Kami tidak mengancam, kami tidak menghasut, namun kami menegaskan negara tidak akan diselamatkan oleh propaganda, oleh pencitraan, ataupun oleh stabilitas semu. Negara hanya dapat diselamatkan oleh keberanian untuk memutus warisan kekuasaan yang salah, menegakkan hukum tanpa tebang pilih, dan mengembalikan negara kepada kepentingan rakyat. Yang istilah Bung Rocky, Presiden harus segera berpihak kepada akal sehat, bukan akal dungu. Presiden Prabowo berada di persimpangan sejarah, menjadi pemimpin korektor yang memulihkan Republik, berpihak kepada akal sehat, atau menjadi pemimpin kompromi yang tenggelam bersama krisis. Saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, sejarah tidak pernah menunggu kesiapan penguasa. Sejarah hanya mencatat siapa yang berani bertindak saat bangsa berada di tepi jurang. Saudara-saudaraku, atas nama nurani kebangsaan, kami telah menyampaikan peringatan terakhir. Rakyat akan menilai, sejarah akan mencatat, demi konstitusi, demi keadilan, demi Republik Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.